Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa diberi berbagai macam kenikmatan sehingga di penghujung Ramadan ini kita masih sempat melaksanakan berbagai macam ibadah, terutama puasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita dan memberi balasan yang insyaallah balasan yang tak terhingga dari sisinya. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ingin saya menyampaikan satu hal yang kita akan laksanakan nanti tidak lama lagi, yaitu persoalan solat Idul Fitri atau solat Idul Adha, solat Id. Dalam fikih Imam Asy-Syafi'i dikatakan al-Id itu, Id dikatakan Id karena selalu dilakukan dalam setiap tahun. Ada juga mengatakan dikatakan Id karena kita selalu bergembira pada saat itu. Dasar pelaksanaan sholat Id ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i, dikatakan bahwa annahu alaihissalam qadiman nabi Madinah, bahwa Nabi pada saat sampai di Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima, masyarakat atau warga pada saat itu bersukaria, bermain-main pada 2 hari yang mereka lakukan setiap tahun. Faqala, Nabi itu bertanya, mahazanil yaumani, hari apa kedua hari ini? Artinya kenapa anda bersukaria pada 2 hari itu? Qalu, mereka menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyati, kami selalu bersukaria, bermain-main pada 2 hari itu di zaman jahiliyah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, qad abdalakumullahu khairan minhuma, bahwa Allah telah menggantikan hari raya yang jauh lebih bagus dibanding kedua hari itu, yaitu Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, atau Yaumal Fitri wa Yaumal Adha. Itu hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Adha. Selanjutnya dalam Al-Qur'an juga dikatakan fasholli li rabbika wanhar. Ulama tafsir menafsirkan bahwa fasholli di situ adalah salat Id atau salat hari raya. Kemudian salat hari raya yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah sholat Idul Fitri. Dan yang kedua adalah sholat Idul Adha. Keduanya itu terlaksana pada tahun kedua Hijriyah. 2 tahuman yaitu malaikat dapurana Nabi talori Madinah. Napa poler itu sempaja ala pereng api tarakenge sibawa ala pereng karobai. Jadi di Mekah pada awalnya itu belum, nanti di Madinah. Hukum kedua sholat Id ini adalah sunnatum muakkadatun, adalah sunnah muakkadah. Biasanya sunnah muakkadah malak nasron nabita, kemudian denang kana tetang nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayaritalla sunnah muakkadah. Sholat ini minggueri azanin wala iqamatin. Dia nak batawe komeloki masam pajang
alaparang deto nakama. Agami pali pugau makadamaki komelo ni mas sempajang as-salata jami'ah. As-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Ipo ipau. Ye. Komelo ni papoli yaro sempajang. Wattuna yaro sempajang alaparangi. Makanya gutakoy ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Palongan naritu mompok na mata nasoe gangka lesan na mata nasoe. Ya, jadi pamula ele si kira-kira menrek ni mata nasoe kira-kira 3 meter boleh koro umpuran naro. Itu sudah masuk waktunya sampai sebelum duhur. Ya, sampai sebelum duhur. Kira-kira kurang lebih 15 menit. Ya, melok na loro okur mak gangker. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa melaksanakan di pagi hari langsung, bisa jam 9, jam 10, jam 11. Ya, sesuai waktu natawe. Ya, sesuai kesempatannya di situ. Nah, selanjutnya cara-caranya ripapole sempaja alaparenge. Pertama, pakai jaki niat tak. Kita berniat, ya niatnya kita mengatakan usalli sunnat Idul Fitri. Rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Jadi makmuman ya ko makmuki kalau kita berposisi sebagai makmum. Kalau imam ya kita mengatakan imaman lillahi ta'ala. Kalau sholat sendiri ya langsung saja usalli sunnat Idul Fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Unia kemas sempat jala perpitarakeng duan rakang karena fong Allah ta'ala. Ya. Maku motoron dari ko sempajang ala perkarubah. Ya. Usalli sunnat Idul Adha rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Eko makmuki. Ya. Setelah itu kita takbir. Jadi takbir ki sambil berniat ya. Jadi ero tak niat maka samangir itu takbir tak. Jadi pas mat takbir ki maniat to ni lanati tak. Ya. Untuk mas sempajang. Setelah takbir jadi purani takbir makoe Allahu Akbar ya. Ibaca ni doa iftitah. Ya pada mua doa iftitah membiasa ya. Seperti pada solat 5 waktu ya. Atau solat yang lain ya. Kemudian setelah doa iftitah ya. Matakabir ki wikafitu pada rakaat pertama. Takbir itu namanya takbir zawaid. Ya, takbir zawaid ya. Sebab lalana tu sempajange yang kita la takbiratul ihram, angka takbiratul intiqal, angka tu takbiratul zawaid ya. Ikapi itu ya ro takbir zawaid. Ya. Takbir kiro. Falau ngena ya ro takbir ro itaru tasbih. Enar itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi falau ngena tarui ya. Jadi kopi itu takbir naraka memulangi berarti anna tasbih. Kinro mon ribaca tasbih di mana kita membaca tasbih itu? Ya misalnya takbir pertama ya takbir zawaid. Allahu akbar. Kau yang baca ya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pura rumah takbir sikit Allahu akbar sampai 7. Pada takbir ke-7 kita tidak lagi membaca tasbih. Dena tu baca tasbih. Ya koi mangitawe atau sampai lo tungkek ki ya langsung dia membaca Fatihah setelah takbir ke-7 ya. Nah, kemudian seterusnya ruku ya pada sampai yang biasa ya. Nah, terus pada rakaat kedua setelah maka dia nimindre setelah kita berdiri
kita lagi bertakbir zawaid 5 kali. Kalima kimat takbir ya. Dan di antara takbir itu kita membaca tasbih pada rakaat pertama. Jadi 5 takbirna 4 tasbih. Antaranya rojeku ketika kita seperti ini, disitulah kita membaca tasbih. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian pikuni carana makbilat tauwe. Bagaimana cara kita menghitung takbir itu supaya tidak salah jumlahnya, ya. Jadi salah satu alternatif yang kita bisa lakukan adalah kita menggunakan alat bantu dari anggota tubuh kita. Pertama di kepala kita, bagian kepala, yaitu 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, dan 1 mulut. Ini ialah alat untuk berhitung. Ya, misalnya takbir pertama mak deke kioko mata sebelah kanan. Ya. Takbir kedua mata sebelah kiri, takbir ketiga telinga sebelah kanan, dan seterusnya. Pada rakaat kedua 5 takbir, ya kita gunakan juga anggota tubuh yang lain. Yaitu 2 tangan, 2 kaki, dan 1-nya seluruh tubuh. Jadi 5 yang mana. Sehingga insyaallah itu bisa memandu kita supaya tidak salah dalam berhitung. Mungkin juga ada cara-cara lain yang lebih efektif dari yang kami sampaikan. Ya, saya kira tergantung mana yang kita anggap mudah, ya, dan tepat. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat Id, itu kita disunahkan mengikuti dan mendengarkan 2 khutbah. Khutbah itu ya sebelum kita masuk ke khutbah, saya ingatkan kembali. Maka dia pangumpuk naden dari sempajangan leperangero. Dalam kitab fikih ini katakan wal afdalu, yang paling bagus itu ayyaqra ba'dal Fatihah fil ula. Nah, baca rimun furana surah Al-Fatihah pada rakaat pertama, surah Qaf, ya. Wa fi rakaatis tsaniyah, pada rakaat kedua adalah surah Al-Qamar atau surah Al-A'la, dan rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Nah, tambawi yang diguruta Al-Qalyubi, maka di moto rakaat pertama surah Al-Kafirun, dan yang kedua surah Al-Ikhlas, ya. Selanjutnya setelah itu kita mengikuti khutbah, yaitu sunnah hukum nero kata ba al-perni. Jadi kalau misalnya dalam kondisi saat sekarang ini, pandemi COVID-19 ini, dan ada orang yang melaksanakan di rumahnya saja, ya bisa tidak berkhutbah, ya cuma sholat saja, apakah sendiri atau sholat berjamaah dengan keluarganya di rumah, ya. Kemudian khutbah itu, khutbah pertama itu rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya, ya, sama dengan khutbah Jumat, ya. Selanjutnya disunnahkan pada saat kita berkhutbah ayyabtatihal khutbatal ula bitakbiri tis'an walaan, ya. Yenar itu mataka ipamulai rotak khutbata nasabat takbire tis'an walaan, kasih raya roh Allahu Akbar, ya, walaan wa ifradan, ya, masara-sara menurut digutak, jadi Allahu Akbar Allah ya, wa ifradan, ya. Kemudian wa yaftatihas saniyata bisab'i takbiratin kazalika. Nah, pada khutbah kedua juga diawali dengan 7 takbir. Ya, 7 takbir sebelum memulai khutbah itu. Nah, kemudian pada khutbah Idul Fitri, ulama kita di sini menjelaskan bahwa sebaiknya kita harus
bahas ya tentang zakat fitrah, artinya ada materi-materi seperti itu yang kita masukkan. Jadi makor materinya ya. Kemudian pada khutbah Idul Adha tentu tentang hukum-hukum kurban mesti ada disinggung di situ di dalamnya. Ya baik, kemudian seterusnya ada yang penting yang saya sampaikan juga, pada saat hari raya Idul Adha itu disunahkan kita berkhutbah, bertakbir, ya takbir setiap kita telah melaksanakan sholat fardu, bahkan sholat jenazah. Ada juga ulama mengatakan setelah kita sholat sunnah bertakbir ya sampai berakhir hari tasyrik, itu tanggal 13 Zulhijjah. Aya namun hari kala perpitaraka deto ya ikan kami pura kiri itu malepe dena atau mata takbir na ya pada sholat wajib yang kita lakukan sesudahnya itu ya. Saya kira inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya ucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Kullu aami wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.